kita semua. Perkenalkan, nama saya Jais Rambu Karaji, asal sekolah SMP Negeri 2 Umburatunggai Barat. Saya adalah mahasiswa PPG tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya selama saya menjadi mahasiswa PPG tahun 2022 secara daring, dan di mana kegiatan ini menuntut kami sebagai mahasiswa PPG dituntut untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran abad 21. Sebagai mahasiswa, kami diberi tugas untuk menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi masalah siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMP Negeri 2 Umburatunggai Barat. Lingkup pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat belajar siswa yang rendah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Penulis Jais Rambu Karaji SPD. Tanggal pelaksanaan aksi pertama tanggal 27 Agustus 2022 dan aksi kedua dilaksanakan tanggal 10 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Yang pertama, latar belakang masalah. Minat dan motivasi belajar peserta didik menurun mengakibatkan banyak perubahan sikap yang berdampak pada pembelajaran. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik merasa bosan. Setelah analisis dilaksanakan sesuai dari kajian literatur atau wawancara yang dilakukan secara terbuka, maka penyebab masalah rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS adalah: 1. Metode pembelajaran yang masih bersifat monoton. Dan yang kedua, guru tidak menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat membosankan dan kurang variatif. Dan yang terakhir,
model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang inovatif. Nah, kondisi-kondisi ini yang menjadi perhatian khusus bagi guru dalam upaya menentukan strategi pembelajaran yang tepat, yaitu memilih model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik meningkat. Yang kedua, praktik ini penting untuk dibagikan. Yang pertama, sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kreativitas pembelajaran siswa. Yang kedua, hasil praktik pembelajaran ini dapat menjadi referensi bagi guru lain dalam menerapkan pembelajaran dengan model problem based learning. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab guru. Peran saya sebagai guru yang mengampu mata pelajaran IPS bertanggung jawab dalam meningkatkan pembelajaran di kelas dengan cara menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif, dan inovatif, sehingga memotivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bisa meningkat. Tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Siklus 1 atau aksi yang pertama, tantangan yang terjadi dalam proses pembelajaran yaitu 1. Peserta didik kurang aktif dalam bertanya dan memberi tanggapan. Yang kedua, presentasi peserta didik yang masih kaku karena tidak terbiasa dengan mempresentasikan di depan kelas. Yang ketiga, pengambilan video belum semua ruangan kelas dimunculkan. Dan yang keempat, mengalami kendala untuk mengadakan infokus dan genset karena sekolah hanya memiliki 1 infokus dan belum ada listrik. Yang terlibat dalam kegiatan PPL yaitu peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Umburatunggai Barat, kepala sekolah, dan guru mata pelajaran IPS SMP Negeri 2 Umburatunggai Barat. Siklus yang kedua atau aksi kedua. Tantangan yang terjadi dalam proses pembelajaran ini yaitu pelaksanaan PPL bersamaan dengan kesiapan peserta didik untuk mengikuti ANBK. Yang terlibat dalam kegiatan ini peserta didik SMP Negeri 2 Umburatunggai Barat kelas 8 dan kepala sekolah dan guru SMP Negeri 2 Umburatunggai Barat.
Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini. Aksi 1 dan aksi 2. Langkah-langkah yang dilakukan guru untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: 1. Model pembelajaran dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan penggunaan model pembelajaran yang bisa memotivasi siswa dalam pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran. Terkait dengan media pembelajaran yang digunakan oleh guru, bisa menggunakan media konkret yang ada di lingkungan sekitar dan mengintegrasikan dengan model TPACK atau TPACK sehingga siswa lebih berminat dalam pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu metode diskusi, tanya jawab, peserta didik secara aktif dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan interaksi guru dengan peserta didik, serta dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, penilaian. Guru harus melakukan penilaian secara keseluruhan dari ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian. Yang kelima, kondisi ruangan. Berkaitan dengan kondisi ruangan, guru harus mendesain ruangan kelas dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapian, keindahan, atau tata kelas sehingga minat dan motivasi peserta didik meningkat dan menjadikan pembelajaran berlangsung dengan nyaman. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, dan mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor
keberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak dari penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik yang dikolaborasikan dengan penggunaan media pembelajaran yang sekaligus diintegrasikan pada model pembelajaran TIPEC atau TPACK menunjukkan bahwa siswa lebih bersemangat dan tidak jenuh dalam pembelajaran. Siswa juga dapat mencari solusi sendiri terhadap beberapa permasalahan yang disajikan guru. Dalam kerja kelompok juga terlihat peserta didik aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Sehingga dengan model pembelajaran PBL ini, peserta didik semakin termotivasi dan aktif dalam pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan minat belajar siswa dan memperoleh hasil yang meningkat. Sekian hasil tugas dari LK 3.1. Untuk itu saya mengucapkan shalom untuk kita. Terima kasih. Selamat siang.